Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kan sayang ya. Ini sudah berapa kilo ya kalau jadi buah ini? 1 kilo lebih ini, bahkan di sana juga banyak yang kami buangi. Nah, ini burik ya. Kadang teman-teman yang kurang memahami tentang anggur ya, burik seperti ini yang disalahkan trip ya. Ya tidak salah juga ya. Karena burik-burik seperti ini selain trip juga masalah sirkulasi udara teman-teman ya. Nah, kadang teman-teman ya, saya sudah menggunakan obat anti trip paling mahal Pak Iko. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Iko Project. Pada kesempatan kali ini kami mau sharing dan sekaligus mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang sirkulasi pada kebun anggur, khususnya pada naungan greenhouse teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur. Dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen kami menyediakan konsultasi. Baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya. Ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula ya, pada kesempatan kali ini kami mengajak untuk belajar bareng teman-teman ya, tentang aspek yang sangat menentukan dalam budidaya anggur ya, yang sering diabaikan bagi teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula ya. Yang kali ini kami sharingkan yaitu tentang sirkulasi udara teman-teman ya. Betapa pentingnya sirkulasi udara ya, khususnya pada kebun anggur yang menggunakan naungan greenhouse teman-teman ya. Nah, seperti yang di samping kami ini teman-teman ya. Ini kemarin kalau teman-teman mengikuti video kami dari awal-awal pembuatan greenhouse ini teman-teman ya. Greenhouse kami ini yang sampingnya keliling itu menggunakan insect net teman-teman ya. Seperti yang di atas ini. Ini adalah insect net teman-teman ya. Ya. Sebenarnya juga sudah cukup bagus ya insect net, karena di kebun kami ini greenhouse-nya tinggi teman-teman ya. Yang di dalam itu ada sekitar 6,5 meter teman-teman ya tingginya greenhouse ini ya. Namun kami masih kurang serk, istilahnya itu kurang puas ya dengan performa sirkulasi udaranya. Karena kalau di greenhouse teman-teman ditutup seperti ini, jelas sirkulasi udara berbeda dengan kalau di luar seperti ini ya. Kalau di luar seperti ini jelas akan angin itu silih berganti, bisa apa istilahnya itu sirkulasinya lebih bagus ya. Namun kalau di greenhouse, kalau ditutup di sampingnya itu akan sedikit banyak mengganggu sirkulasi ya. Jadinya gini teman-teman ya. Ini kami ganti semua ya. Ini ke sana, ini menggunakan yang namanya waring teman-teman ya. Jadi ini lubangnya lebih besar teman-teman ya, lebih besar. Jadi angin itu tidak terganggu ya. Lebih banyak yang masuk dan keluar lewat samping ini teman-teman. Jadi ini kami ganggu walaupun yang di atas ini masih menggunakan insect net teman-teman ya. Jadi ini 2 meter yang di bawah ini kami menggunakan waring. Ini yang kami pasang kemarin teman-teman ya. Dan sebenarnya ada lagi alternatif teman-teman ya. Alternatif yaitu menggunakan jaring itu, jaring ayam itu teman-teman ya. Itu lebih murah ya. Nah, nanti akan kami perlihatkan seperti apa jaringnya. Jaring anak ayam itu yang lubangnya kurang lebih 1 jari ya. Itu lebih murah dan juga cukup bertahan lama ya. Bisa tahan sampai 3 tahunan teman-teman ya. Kalau waring seperti ini pengalaman kami di kebun kami yang satunya ya, yang kebun riset itu sampai 5 tahun lebih, waring ini tetap bagus teman-teman ya. Nah, sekarang ini yang di luar, penampakan yang di luar seperti ini teman-teman ya.
Habis ini kami ajak ke dalam greenhouse seperti apa. Kalau di dalam greenhouse ini, kalau dari kejauhan teman-teman ya, seperti tidak kelihatan ada jaringnya teman-teman ya. Jadi di transparan seperti ini bisa melihat ke dalam lebih jelas daripada kita ada namanya insect net seperti putih seperti di atas ini teman-teman ya. Yuk sekarang kita masuk ke greenhouse teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam greenhouse teman-teman ya. Tidak jauh berbeda ya kalau di kamera ya. Yang di waring ini tidak begitu kelihatan, seperti transparan, tidak ada pagernya teman-teman ya. Walaupun ini sebenarnya ada gitu, karena warnanya hitam teman-teman ya. Nah, inilah yang kami maksud jaring tadi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini yang namanya jaring ayam teman-teman ya. Ini jaring untuk anak ayam. Jadi jaringnya itu kecil teman-teman. Ini cuma bisa masuk di jari aja ya, satu jari jadinya. Nah, ini aman. Jadinya kalau seperti ini tikus pun juga tidak masuk teman-teman ya. Codot, musang segala macam bisa membahayakan buah anggur, ini aman kalau pakai ini. Dan ini bisa bertahan sampai 3 tahunan kurang lebih teman-teman ya. Dan ini biasanya ada talinya seperti ini yang bisa diikatkan di atas untuk narik ya, untuk membentangkan ya. Dan bagi teman-teman yang sulit untuk mencari seperti ini, teman-teman bisa klik video produk yang sudah kami sematkan di video ini teman-teman ya, termasuk waring juga, karena banyak yang tidak sesuai teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok kami sangat menyoroti yang namanya sirkulasi udara teman-teman ya, apalagi di greenhouse seperti ini. Kalau teman-teman buat greenhouse tanpa ada penghalang, entah itu insect net ataupun jaring di samping, nggak masalah sirkulasinya ya. Cuma kenapa kok tetap dikasih seperti ini Pak Iko? Ya itu tadi yang seperti kami sampaikan di depan, untuk menghalangi hama, khususnya hama-hama yang besar ya. Walaupun dipasang insect net teman-teman ya, yang namanya kutu-kutuan, namanya trip, namanya spider mite, tetap masuk teman-teman ya. Jadi greenhouse itu bukan jaminan pohon anggur kita terbebas dari OPT. Itu yang perlu dipahami ya. Greenhouse ini adalah yang lebih utama, yaitu untuk menghalangi air hujan untuk masuk ya. Gitu aja sebenarnya ya. Kalau yang lain-lain hama itu tetap masuk, kecuali hama yang besar yang tidak bisa menembus ya, seperti kupu segala macam, itu tidak bisa untuk masuk ya, tikus gitu. Kalau seperti ini ya, musang juga tidak bisa masuk teman-teman ya, termasuk burung ya. Karena kami ini di lingkungan ini banyak pohon besar teman-teman ya. Jadi burung kutilang, burung-burung pemakan buah itu banyak yang berkeliaran di sekitar sini. Kalau tidak dipasang penghalang samping seperti ini ya, insya Allah burung akan berpesta ya di kebun kami gitu. Karena yang kami utamakan adalah buah teman-teman ya. Dan sirkulasi itu sangat penting. Kenapa kok sirkulasi itu penting teman-teman ya? Yang satu, kalau sirkulasinya kurang bagus, itu cendawan di dalam itu tidak bisa keluar teman-teman ya. Karena cendawan atau jamur itu kan disebarkan melalui spora ya teman-teman ya. Jadi kalau sirkulasi keluar masuknya udara bagus, berjilih berganti, itu bisa keluar sporanya yang ada di dalam ya. Jadi gitu teman-teman ya. Di sebelah sini juga kami ganti teman-teman ya, karena ini keliling ke sana diganti semua ya. Nah ini yang di sini, karena ini ada melon, anggur di sini ya, ada yang trellis samping, ada yang para-para. Nah kemarin ini juga menjadi evaluasi kami pada waktu menanam melon ini teman-teman ya. Ternyata di sini lembab ya, karena sirkulasi udaranya kurang. Jadi obat jamur yang kami semprotkan di sini itu kurang maksimal. Karena apa? Karena sirkulasinya kurang teman-teman ya. Dan melon ini itu lebih rentan jamur dibandingkan anggur teman-teman ya. Jadi perawatannya melon harus lebih intensif, karena jamurnya banyak, kami semprot gak mempan, dan ditambahi sirkulasi udara yang kurang bagus di samping ya. Nah itu yang menjadi latar belakang kami juga. Nah semoga saja nanti penanaman melon yang ketiga itu lebih bagus lagi ya, saat pruning pruning di anggur Everest ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Terus pengalaman kami teman-teman ya, kalau sirkulasinya kurang bagus, itu buahnya jadi burek teman-teman ya. Mari kita lihat buahnya yang banyak sekali kita buang ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini kan sayang ya. Ini sudah berapa kilo ya kalau jadi buah ini, 1 kilo lebih ini, bahkan di sana juga banyak yang kami buangi. Nah ini burek ya. Kadang teman-teman yang
kurang memahami tentang anggur ya, burik seperti ini yang disalahkan trip ya. Ya tidak salah juga ya, karena burik-burik seperti ini selain trip juga masalah sirkulasi udara teman-teman ya. Nah, kadang teman-teman ya, saya sudah menggunakan obat anti trip paling mahal Pak Eko, tetapi masih aja buahnya burik seperti ini, jadi buah kelengkeng seperti ini teman-teman ya. Nah, ini jadi buah kelengkeng seperti ini. Kenapa Pak Eko? Nah, salah satunya bisa dievaluasi pada sirkulasi udara teman-teman ya. Sudah disemprot obat trip ya, khususnya berbahan abamectin, tetapi masih juga buahnya burik ya. Itu teman-teman harus mengevaluasi di sirkulasi udara ya. Walaupun kemarin itu greenhouse kami sudah tinggi dan pakai inseknek ternyata masih burik. Nah, inilah latar belakang ya, berarti masih ada yang salah di sini. Jadi kami evaluasi dan kami putuskan untuk mengganti 2 meter di bawah di sekeliling kebun ini dengan waring supaya sirkulasinya lebih bagus ya. Jadinya gini teman-teman ya, kalau teman-teman itu mengeceknya gimana? Kalau kita di luar dan di dalam greenhouse itu seperti apa rasanya? Nah, itu dapat menjadi indikatornya teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita di dalam greenhouse itu masih gerah ya, masih istilahnya orang Jawa itu sumuk ya, seperti di dalam toples, itu berarti ada yang salah pada sirkulasi udaranya, dan itu harus teman-teman jadikan perhatian di situ ya. Karena apa? Kalau kita aja di dalam gerah, apalagi tanamannya gitu loh, tanamannya pasti juga gerah ya. Kalau tanamannya bisa berteriak, mungkin minta tolong teman-teman ya, tolong saya di dalam sumuk gitu istilahnya, saya di dalam pengap gitu. Nah, itu harus kita evaluasi. Jadi kita harus menuruti keinginan pohon seperti apa, supaya pohon itu juga bisa berbakti kepada kita, mengeluarkan buah yang banyak, insya Allah berkah dan barokah teman-teman ya. Nah, seperti itu, barangkali teman-teman mengevaluasi apa yang salah dalam kebunnya, dapat ditinjau ulang masalah sirkulasi udara. Semoga menginspirasi. Demikianlah teman-teman sharing dari kami, semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.